Untuk menang Piala Dunia 2026, Brasil perlu Neymar. Pilar timnas Brasil Gianni Rodrigo Goes mengklaim jika Neymar Junior masih merupakan sosok yang penting untuk tim nasional Brasil. Yang merasa Senegal tak bakal bisa menjadi juara di Piala Dunia 2026 tanpa kehadiran dari mantan pemain milik PSG tersebut. Di sisi lain, Brasil juga menuai hasil mengecewakan tanpa kehadiran dari Neymar. Mereka kini duduk di peringkat keempat di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL dan terpaut 8 angka di bawah Argentina. Ronald Koeman tak masalah Memphis Depay pindah ke Brasil. Pelatih timnas Brasil Ronald Koeman tak masalah Memphis Depay memutuskan untuk pindah ke Brasil untuk bisa memperkuat Corinthians. Menurutnya kualitas di Liga Brasil masih cukup baik. Saya tidak setuju Bratswin pindah ke Arab Saudi dengan Memphis Depay bisa berbeda, kata Koeman dilansir dari Fabrizio Romano. Depay sudah melakukan tes medis di Belanda dan akan segera menandatangani kontrak hingga tahun 2026. Virus FIFA hantam Arsenal. Arsenal diserang virus FIFA. Satu lagi pemain klub dari raksasa Liga Inggris tersebut mengalami cedera di jeda internasional kali ini, dan dia adalah Martin Odegaard. Odegaard mengarang kesakitan usai mendapatkan tackle dari striker Austria yakni Christoph Baumgartner. Odegaard tidak bisa melanjutkan laga dan berjalan dengan pilu menuju pinggir lapangan. Cedera dari Odegaard ini jelas menjadi pukulan telak bagi Arsenal. Pasalnya sebelumnya mereka sudah dibuat was-was dengan kondisi dari Riccardo Calafiori. Menang 2 kali beruntun, Luciano Spalletti puji kedewasaan timnas Italia. Luciano Spalletti memuji kedewasaan timnas Italia asuhannya usai berhasil mengalahkan Israel dan melejit ke puncak klasemen. Italia sukses mengalahkan sang lawan pada laga kedua dengan skor akhir 2-1. Peralihan formasi ke 3-5-2 terbukti menjadi penentu bagi kemenangan Azzurri di UEFA Nations League setelah kegagalan di ajang Euro kemarin. Harry Kane ingin seperti Cristiano Ronaldo. Harry Kane bertekad untuk bisa bermain selama mungkin bersama timnas Inggris. Cristiano Ronaldo yang masih membela timnas Portugal jadi inspirasi dari Harry Kane. Penyerang milik Munchen tersebut kini telah mengoleksi 99 penampilan sejak debut di Inggris pada 2015 dan ia kini menjelma menjadi mesin gol utama bagi The Three Lions. Harry Kane bakal berusaha keras untuk menjaga kebugarannya. Ronaldo jadi salah satu inspirasi dan ia termotivasi oleh CR7 yang baru saja membuat gol ke-901 di usia 38 tahun. Ronaldo gacor bareng Portugal, bukti main di Arab tetap kompetitif. Ronaldo sukses mencetakkan gol dalam 2 laga beruntun bersama timnas Portugal. Hal itu menegaskan bahwa kualitasnya tak menurun meski tak lagi bermain di Eropa. Ronaldo tetap mampu tampil oke sekalipun sudah pindah ke Al Nassr, yang menegaskan bahwa Saudi Pro League tempat ia berkiprah saat ini bukanlah liga yang kaleng-kaleng. Hal itu pun ditegaskan oleh rekannya di timnas yakni Ruben Neves yang juga bermain di Al Hilal. Saya pernah bilang beberapa kali jika kalian membandingkan data GP saya sewaktu di Inggris dengan di Arab Saudi, sekarang saya lebih banyak berlari, tetapi bedanya saya berlari dengan suhu 40 derajat Celcius, ujar dari Neves. Coret Palmer, Chelsea dinilai tak hormati Conference League. Chelsea tidak memasukkan nama Cole Palmer ke dalam skuad untuk Europa Conference League 2024-2025. The Blues pun dituding tak menghormati kompetisi itu. Chelsea ingin mengatur menit bermain pemainnya di tengah padanya jadwal kompetisi. Namun mantan striker Aston Villa yakni Gabri Akpolahor menilai keputusan dari Chelsea tersebut justru berarti tidak menghormati Conference League. Saya kira ini tidak menghormati kompetisi karena mereka tidak akan melakukan hal ini kalau di Liga Champions maupun di Liga Eropa. Mantan pemain Chelsea bilang Mudryk bisa lebih sip jika ke Arsenal. Seorang mantan pemain Chelsea mengklaim bahwa Mikhail Mudryk seharusnya membeli untuk bergabung dengan Arsenal saja karena itu bisa membuatnya lebih berkembang. Menurut pandangan Scott Minto, hal itu terjadi juga karena apa yang terjadi di sekeliling pemain. Untuk bisa berkembang, pemain butuh stabilitas yang tidak ada di Chelsea lantaran perubahan manajer secara menyeluruh.
Ben-Yedder terancam absen selama 3 bulan. Kabar buruk didapatkan oleh AC Milan setelah salah satu gelandang mereka yakni Ismail Ben-Yedder dilaporkan cedera dan berpotensi absen hingga 3 bulan. Kualifikasi Piala Afrika 2025 Ben-Yedder cedera dalam latihan dan tidak bisa ikut pertandingan melawan Liberia. Sky Sport Italia menyebut Ben-Yedder mengalami cedera robekan tingkat 3 di otot betisnya. Alhasil ia dikabarkan bisa absen hingga 3 bulan ke depan. Kevin Kelleher akui ingin tinggalkan Liverpool. Kiper Liverpool yakni Kevin Kelleher akui bahwa dirinya ingin tinggalkan klub setidaknya tahun depan. Datangnya dari Giorgio Marsdashvili menjadi salah satu alasan utama. Kelleher mengungkapkan bahwa musim panas ini Liverpool menolak beberapa tawaran untuknya karena masih menginginkan kiper timnas Irlandia itu untuk jadi pelapis dari Alisson. Dybala tolak gaji selangit dari Arab Saudi. Paulo Dybala menolak tawaran yang fantastis dari Arab Saudi demi bisa bertahan bersama Roma. Keputusan itu disebut sebagai bentuk cinta Dybala kepada AS Roma. Dybala diincar oleh klub Arab Saudi Al-Qadsiya pada bursa transfer musim panas kemarin, dan pesepak bola asal Argentina tersebut dibayari. Dan pesepak bola Argentina itu ditawari bayaran mencapai 25 juta euro atau sekitar 431 miliar rupiah per musimnya dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Dua raksasa La Liga ingin datangkan Partey ke Spanyol. Masa depan dari Thomas Partey saat ini tengah tidak jelas. Barcelona dan juga Atletico dilaporkan ingin memulangkan sang pemain ke Spanyol di bursa transfer musim panas andai situasinya memungkinkan. Kontrak Partey akan rampung di Juni 2025 dan tak mengherankan jika kedua tim tersebut memantau sosok 30 tahun itu. Tak hanya dari Spanyol, ada pula tim lain yang tertarik. Dua raksasa Saudi Pro League yakni Al Hilal dan juga Al Ahly tertarik membawanya ke Timur Tengah. Belum mau pergi, Virgil van Dijk ingin lebih lama perkuat Liverpool. Bek Liverpool yakni Virgil van Dijk buka suara terkait spekulasi masa depannya. Sang bek menyebut bahwa ia membuktikan diri untuk tetap bertahan lebih lama di kota Liverpool. Van Dijk tidak diragukan lagi adalah salah satu pemain terbaik Liverpool dalam 5 tahun terakhir. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Van Dijk mengakui bahwa ia masih berkomitmen untuk melanjutkan karirnya bersama Liverpool. Ia menyebut bahwa ia minimal mau memperkuat Liverpool untuk 2 tahun ke depan dan ia siap duduk dengan manajemen Liverpool untuk membahas kontrak baru. Update kontrak dari Salah di Liverpool, Dreds bakal keluarkan rayuan maut. Manajemen Liverpool dilaporkan akan melancarkan rayuan maut kepada Mo Salah agar ia bersedia memperpanjang kontraknya di Anfield. Dilansir dari Football Insider mengklaim bahwa Salah sendiri siap bertahan lebih lama di Anfield Stadium. Setelah Osimhen Galatasaray bidik winger AS Roma, Galatasaray baru saja mengamankan Victor Osimhen dari Napoli dengan status pinjaman. Namun mereka dikabarkan belum puas lantaran ingin mempermanenkan Nicolas Zalewski dari AS Roma dengan status permanen. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Cibom ingin mengamankan pemain asal Polandia dan siap memepet transfernya dalam waktu yang dekat. Musim ini sosok 22 tahun itu sudah mengoleksi 3 laga bersama Roma. Sejak debut di tahun 2021 lalu, ia sudah mengoleksi 109 laga di lintas kompetisi dan berhasil mendulangkan 2 gol serta 7 assist bagi Iwobi. MU bersih-bersih skuad, 2 pemain ini fix bakal tinggalkan MU. Manchester United telah memutuskan bahwa 2 pemainnya tidak akan bersama klub di musim depan. Sementara pemain lainnya yang berada di ujung tanduk masa depannya masih belum diputuskan. Nama Victor Lindelof dan juga Eriksen, keduanya memasuki tahun terakhir dari kontraknya mereka di Old Trafford. Dan keputusan telah diambil bagi mereka untuk pergi ketika kontraknya berakhir. Menurut beberapa laporan, penjualan bahkan dapat dilakukan pada bursa transfer Januari nanti.
Ineos resmi Manchester United angkut Adrien Rabiot. Saga transfer dari Adrien Rabiot nampaknya akan segera berakhir. MU dilaporkan akan mencoba menggenya dalam waktu yang dekat ini. Rabiot saat ini tak lagi memiliki klub. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Juventus yang habis di musim panas. Daily Star melaporkan bahwa manajemen Manchester United mengejar lagi Adrien Rabiot karena mereka sudah dapat persetujuan dari Ineos. Namun menurut laporannya sama Rabiot harus berkorban jika mau bergabung dengan Setan Merah. Eberechi Eze bakal jadi incaran utama Manchester United di tahun 2025. Klub Liga Inggris MU dilaporkan mulai menyusun rencana mereka untuk transfer di tahun 2025. Salah satu pemain yang dilaporkan jadi incaran Setan Merah adalah Eberechi Eze. Dilansir dari Manchester Evening News, MU tidak hanya akan mendatangkan Eze di tahun depan, ada beberapa sektor yang perlu mereka perkuat. Manchester United berencana mendatangkan bek tengah, bek kiri dan juga gelandang yang baru. Sang pemain kabarnya memiliki klausul rilis sekitar 70 juta pound sterling yang harus diaktifkan jika mereka mau memboyongnya dari Crystal Palace. Timnas Indonesia tak imbang peringkat ke-25 FIFA. Timnas Indonesia berhasil menimbang Timnas Australia dengan skor akhir 0-0. Dengan hasil ini maka sementara Timnas Indonesia tertahan di urutan yang keempat klasemen sementara dengan koleksi 2 poin. Sedangkan Australia kini tertahan di urutan kelima dengan koleksi 1 poin.